Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan kuliah kepada Bapak Ibu berkaitan dengan fungsi amigdala. Dan fungsi amigdala ini sudah berkali-kali kita bicarakan dalam konteks edukasi buat Bapak Ibu yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan dan mengapa gangguan kecemasan ini bisa berlangsung lama ya Bapak Ibu ya. Inilah mengapa saya sering menjelaskan kepada Bapak Ibu secara detail agar Bapak Ibu memahami bahwa ternyata ini bukan masalah yang mudah hanya diberikan kepada kita untuk sebagai praktisi kesehatan jiwa untuk mengubahnya langsung, tapi kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup panjang di dalam proses terapinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan kuliah ya, sedikitlah agar Bapak Ibu makin memahami fungsi dari amigdala ini. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat ternyata amigdala ini tuh sebenarnya nggak gede-gede amat gitu di otak kita ya. Cuman kok dia bisa begitu luar biasa nih. Nah, kalau kita lihat tuh kan kecil ya Bu ya. Nah, ini dia. Yang mana nih? Ini otak kita kalau kita belah ya. Kalau kita belah tuh kita potong gitu ya dari sini gitu ya. Itu maka ada otak kiri dan otak kanan, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Memang otak ini bentuknya tuh walaupun hanya 1,5 kilogram ya, itu berkaitan dengan suatu sistem di tubuh secara keseluruhan. Jadi orang bisa nggak punya jantung, pakai jantung buatan, orang bisa cuma punya ginjal, tetapi sebenarnya kalau dia nggak punya otak, dia nggak bisa memerintah. Dan kalau yang tadi saya sebutkan, amigdala ini adanya di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah sistem limbik ya kalau kita lihat, dan amigdala ini ada di sini. Di bagian kecil ya dekat batang otak, dan kita lihat kalau dikaitkan dengan bagaimana cara otak itu berkaitan dengan sistem saraf pusat yang lainnya, nanti dilihat di gambar selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia nih, amigdala ini ya. Kalau kita lihat tuh, ini otak kiri, otak kanan dibelah, kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Ya, ini dia amigdala. Kecil tuh, cuma begini doang. Ya, ini basal ganglia, ini tadi sistem limbik ya. Sistem limbik ini yang paling berkaitan dengan suasana perasaan kita sehari-hari, dan di sini juga ada hipokampus ya yang banyak dikaitkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan depresi ya. Jadi nggak heran nih kalau sistem limbik ini maka akan berkaitan dengan kecemasan di pusatnya di sini, di amigdala kecil, dan juga berkaitan dengan hippocampus ya. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi kalau kita lihat tuh ukuran otak kita yang 1,5 kilo ini kalau digedein tuh cuma dibelah ya jadinya kecil segini ya. Kalau kita lihat seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya pentingnya apa nih? Pentingnya apa ya kalau saya memperhatikan Bapak Ibu mungkin pernah sekali-kali menanyakan sebenarnya pentingnya apa sih dok dari amigdala ini? Karena selama ini saya selalu melihat bahwa dokter kan sering ngomongin nih amigdala, amigdala, amigdala gitu, dan harus belajar sabar, ikhlas, sadar supaya amigdalanya itu tidak terlalu aktif. Nah, inilah yang disebabkan. Kenapa Bapak Ibu? Nih, saya mau kasih tahu lagi. Ini dia ya. Jadi amigdala ini ya sebenarnya bersama-sama dengan hipokampus ya, itu dia mempunyai peran dalam mengontrol emosi kita ya, mengontrol emosi, mengatur emosi kita, juga dia punya tugas untuk menyimpan memori. Jadi nggak heran mengapa banyak orang yang mengalami gangguan yang sifatnya itu traumatik di otak dia, memorinya itu akhirnya membuat dia kesulitan ya untuk bisa lepas dari trauma-trauma tersebut. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang nggak nyaman yang kita alami itu sangat sulit. Dan karena kedekatan dari amigdala serta hipokampus inilah yang menyebabkan orang yang mengalami gangguan kecemasan bisa mengalami gejala depresi, dan juga sebaliknya, orang yang mengalami depresi
bisa mengalami gejala kecemasan. Karena hipokampus ini tempat yang berkaitan dengan problem depresi, yang sedangkan amigdala lebih banyak berkaitan dengan gejala-gejala respon dari kecemasan dan memori. Dan ini kaitannya saling berkaitan satu sama lain ya Bapak Ibu, dan inilah yang menyebabkan mengapa kalau kita bicara tentang kecemasan dan depresi itu saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, yang menjadi salah satu inti dari mengapa saya memberikan penjelasan tadi kepada Bapak Ibu adalah agar kita semakin memahami nih, ternyata kondisi yang berkaitan dengan otak kita ini sebenarnya bisa kita lakukan suatu proses adaptasi. Amigdala tadi dia merespon regulasi emosi. Emosi kita itu kan masuknya dari panca indera kita. Ya, respon emosi itu kan didapatkan dari masuknya panca indera kita. Kita melihat sesuatu yang menyedihkan, kita melihat sesuatu yang menyenangkan, kita melihat sesuatu yang membuat kita kesal, ya. Semuanya itu merupakan regulasi dari panca indera yang masuk, kemudian otak kita mengaturnya. Ya, mengaturnya karena dari mana, Dok? Dari memorinya sendiri. Kan kita tahu nih, dulu merasakan sedih seperti ini, merasakan gembira, rasa pedas, rasa manis, rasa hambar, rasa asin, itu semuanya di memori. Dan itu dibangkitkan oleh panca indera kita. Jadi sebenarnya situasi itu juga sama dengan perasaan kita. Kalau kita banyak bertemu atau banyak memasukkan ke dalam otak kita semua yang kaitannya dengan memori-memori jelek, memori negatif, maka tidak heran nanti suatu saat kitanya akan mengalami banyak pikiran-pikiran negatif. Karena yang paling sering muncul adalah pikiran negatif, dan pikiran negatif itu mengstimulus ya hiperaktif terhadap otak kita. Ya. Makanya kenapa kalau kita perhatikan dalam jangka panjangnya orang yang mengalami masalah yang berkaitan dengan emosional problem atau chronic stress, dia itu akan mengalami gejala di mana situasi otaknya itu sudah tidak mampu lagi mengatasi. Inilah yang terjadi pada orang yang mengalami stres yang berkepanjangan. Hipokampusnya, regulasi memori, regulasi emosinya menjadi kurang karena mengalami atrofi atau mengecil, amigdalanya mengalami peningkatan sehingga jadi cemas terus, ya. Kemudian prefrontal korteksnya, tempat dia berpikirnya, mengalami atrofi. Jadi nggak heran kalau orang yang mengalami kecemasan ataupun stres yang panjang, dia memorinya turun, dia nggak bisa mikir, dan cemas terus-menerus. Karena aktivitas amigdalanya malah berlebihan. Karena makin gede responnya flight and stress-nya itu, fight and flight responnya. Sedangkan hipokampusnya malah mengecil. Sehingga dia mikirnya susah, memorinya jadi nggak bisa berkaitan dengan situasi kehidupan sekarang, dan mengalami gejala-gejala depresi. Ya, jadi jangan sampai nih belajar ya kita semua jangan sampai kita mengalami suatu yang namanya chronic stress. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu serta diri saya sendiri bahwa ikhlas, sabar, dan sadar adalah salah satu mantra yang perlu kita lakukan terus-menerus. Mengapa? Saya sudah sering bahas tentang ikhlas, sabar, sadar. Itu membuat otak kita menjadi tenang. Kalau kita menerima segala sesuatu apa adanya, kita menerima menjadi tenang, menjadi ikhlas. Kita sabar dalam menjalani kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, yang nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan atau yang kita inginkan, kita benar-benar sabar menerimanya. Dan tentunya kita harus sadar bahwa segala sesuatunya itu berubah. Sadar bahwa perasaan-perasaan itu bisa kita rasakan dan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Dan inilah yang buat ke depannya akan membantu kita. Supaya apa? Supaya tadi sistem saraf pusat kita tetap terjaga. Jangan sampai
hipokampus kita menjadi kecil sehingga kita tidak lagi bisa merasakan perasaan-perasaan bahagia dan akhirnya mengalami depresi. Dan jangan pula hipertrofi terjadi pada amigdala kita atau menjadi lebih gede sehingga kita jadi makin tambah cemas, makin tambah takut. Sehingga juga nggak bisa mikir, ya boro-boro nanti mikir. Makanya kenapa pada kasus-kasus yang berat kita memerlukan suatu proses yang namanya pengobatan. Tapi pengobatan ini tentunya jangan cuma dikasih obat terus. Kalau bisa, lakukanlah non-obatnya. Olahraga yang benar, berpikir yang positif, masukkan banyak-banyak. Baca hal-hal yang positif setiap hari. Dengerin kaset atau dengerin audiobook, dengerin berita-berita positif, dengerin buku, e-book, ataupun baca buku sendiri. Tingkatkan kesadaran kita, tingkatkan kesabaran kita, dan keikhlasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Bapak Ibu juga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.